Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah, kali ini kami akan membahas apakah boleh pupuk MKP kita campur dengan pupuk magnesium sulfat ya, dari Pak Tani juga sama. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Nah, sebelum kami bahas ke inti, jadi kita harus mengetahui kandungan masing-masing pupuk tersebut ya. Yang pertama, kita harus mengetahui isi kandungan dari pupuk MKP ini. Nah, kita bisa melihat di belakang kemasannya. Nah, ini adalah isi kandungan unsur hara yang dimiliki pupuk MKP tersebut. Yang pertama adalah fosfat sebanyak 52% dan yang kedua adalah kalium sebanyak 34%. Nah, jadi fungsi dari pupuk fosfat pada pupuk MKP tersebut adalah merangsang bunga pada tanaman. Nah, untuk fungsi dari potasium oksida yang dimiliki pupuk MKP yang sebanyak 34% agar tanaman tersebut atau bunga pada tanaman, contohnya seperti tanaman cabai, agar tidak mudah rontok ya. Jadi kuat. Jadi bunga pada tanaman cabai tersebut tidak mudah jatuh ke tanah. Nah, itu adalah fungsi inti dari pupuk MKP tersebut ya. Nah, yang kedua ini adalah pupuk magnesium sulfat juga dari Pak Tani. Nah, kita terlebih dahulu harus tahu isi kandungannya. Kita bisa melihat di belakang kemasannya juga. Ini unsur hara yang dimiliki pupuk magnesium sulfat. Yang pertama adalah magnesium sebanyak 16% dan yang kedua adalah sulfur. Nah, itu adalah isi dari pupuk magnesium sulfat. Nah, apa fungsi dari pupuk magnesium sulfat ini? Fungsi dari pupuk magnesium sulfat ini agar tanaman ya bisa membentuk gula, protein dan karbohidrat. Jadi tanaman tidak berhenti untuk berkembang, artinya tidak berhenti untuk tumbuh. Jadi tunas-tunas baru terus bermunculan pada tanaman tersebut. Contohnya seperti tanaman cabai, karena tanaman cabai tersebut membutuhkan tunas agar banyak ya, jadi bertumbuhan terus dan bermekaran. Nah, itu adalah fungsi inti dari magnesium sulfat. Jadi untuk fungsi yang kedua, tanaman tidak mudah terkena penyakit kuning dari daun yang paling bawah, artinya daun yang paling bawah karena kadar pH yang terlalu rendah. Jadi pupuk magnesium sulfat ini bisa menetralkan tanah yang kadar airnya itu masam, kadar tanahnya itu masam, jadi bisa dinetralkan menggunakan pupuk magnesium sulfat. Kalau tidak percaya, Anda bisa mencobanya menggunakan pupuk magnesium saja ke tanaman cabai Anda atau tanaman tomat. Coba saja menggunakan pupuk magnesium sulfat ini, insya Allah tanaman akan tumbuh kembali menjadi normal. Nah, sekarang ke pembahasan intinya, apakah boleh kita mencampurkan antara pupuk MKP dengan pupuk magnesium sulfat? Nah, menurut saya itu sangat-sangat disarankan ya, menggunakan pencampuran antara pupuk MKP dan pupuk magnesium sulfat di masa generatif, ya, jadi bukan di masa vegetatif, karena pupuk MKP ini tidak cocok di masa vegetatif, karena pupuk MKP ini untuk merangsang pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Nah, apabila kita ingin mencampurnya dari kedua masing pupuk tersebut, jadi menurut saya itu disarankan, artinya direkomendasikan ya. Jadi untuk takarannya kita bisa menggunakan pupuk MKP ini sebanyak 3 sendok, paling sedikit ya 3 sendok makan, dan pupuk magnesiumnya juga sama, menggunakan takaran 3 sendok makan per tangki 16 liter untuk disemprotkan pada tanaman tersebut. Karena pupuk magnesium sulfat ini juga bisa disemprotkan kepada tanaman, bukan hanya dikocorkan ya, jadi juga bisa dikocorkan, juga bisa untuk dikocorkan pada tanaman ya, untuk semprot pun juga bisa. Nah, itu adalah penjelasan apakah boleh mencampur dari kedua pupuk masing-masing ya, antara pupuk MKP dan magnesium sulfat. Karena magnesium ini adalah pupuk nutrisi ya,
Jadi unsur haranya adalah unsur hara mikro, jadi bukan makro. Kalau MKP ini adalah unsur hara makro. Jadi unsur hara makro ini adalah bahan pakan pokok pada tanaman. Nah, ini adalah sebuah nutrisi, yang magnesium adalah nutrisi yang menunjang pada tanaman tersebut. Nah, pembahasan ini semoga bermanfaat bagi para petani, khususnya petani cabai, tomat, dan yang lain-lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.